Jadi tinggal opsional aja Sobat Hobi mau pilih yang mana. Dan terakhir yang ditunggu-tunggu pasti kalian bertanya-tanya harganya berapa. Gua spill pada kalian semua. ATV termurah dari garasi Om Dik dari harga Sobat Hobi, dimanapun kalian berada, bertemu lagi bersama gua G-Boy di YouTube channel Garasi Om Dik. Tentunya di episode kali ini gua bakal ngasih rekomendasi buat kalian ATV termurah yang Garasi Om Dik tawarkan untuk Sobat Hobi semua. Ini di samping kanan dan kiri gua sudah ada 4 jenis ATV 125cc yang bisa jadi pilihan buat kalian semua ya. Karena di tipe 125cc ini adalah tipe ATV termurah, pilihan terbaik buat sobat hobi semua. Di sini ada 4 tipe, apa aja yang membedakan nanti kita bahas selengkapnya dan kita bakal test ride satu persatu, memberitahu ke kalian semua perbedaan dari 4 ATV ini. Yang pertama di depan gua, ini yang kuning, 2 biji. Ini walaupun sama-sama warnanya kuning, cuman dia beda tipe. Yang ini Quablo, yang ini diesel. Yang mencolok perbedaannya yang pertama adalah dari segi transmisi. Ya, kalau yang Quablo ini menggunakan transmisi manual, kalau yang diesel ini menggunakan transmisi matic ya. Perbedaan yang kedua dari kedua jenis ini adalah dari segi kaki-kaki ya. Kaki-kakinya bisa kalian lihat, kalau yang Quablo ini masih menggunakan pelek standar. Kalau yang diesel ini pelek racing ya. Tentunya ada perbedaan, ada juga perbedaan harganya ya. Dan yang kedua di depan ini sudah pakai remote control untuk hidup jarak jauh dan alarm. Dan yang kedua ini di belakang gua belum menggunakan remote, masih manual. Oh, ternyata yang ini yang satu sudah pakai remote. Jadi yang belum pakai remote hanya tipe yang ini, yang ATV Jeep ya. Kalau yang belakang gua ini dua-duanya menggunakan transmisinya manual semua, 125cc manual. Yang Jeep ini peleknya masih standar, yang ini sudah racing ya. Tentu kalian penasaran kalau riding perbedaannya apa aja, nanti kita bakal test ride satu persatu. Mulai dari ATV Quablo kita test ride bersama-sama, dan di akhir episode kita bakal rekap apa aja perbedaan dan harga dari ATV 125cc ini. Saksi pun terus sampai berakhir. Alright, gue sudah berada di ATV Quablo 125cc. Ini kalau dari segi lampu-lampu semuanya lengkap ya. Ada lampu jauh, lampu dekat, lampu sen. Kaki-kakinya pun dia walaupun sama-sama menggunakan ring 8 di kelas 125cc, cuman yang Quablo ini profil bannya lebih tebal ya. Kita coba lebih kencang lagi, brother. Ini gua sudah menggunakan speed 3 karena dia manual 3 speed. Nih, gua udah di kecepatan 30. Dia tetap stabil. Di top speednya bisa sampai 35 sampai 40 ya. Karena ATV itu kita ke kanan, ATV itu bukan untuk ke speed. Dia lebih condong untuk kebutuhan ke torsi ya. Ini kalau upper giginya dia ada di sebelah kiri, cuman dia memakai tuas tangan ya.
sebelah kiri sini. Menurut gue ini bisa untuk membuat mesin lebih tahan lama. Kenapa? Karena kalau kita mau pergi otomatis kita harus ngelepas gas. Nah, baru kita oper. Jadi dia untuk usernya lebih ramah ke mesin, nggak langsung cetak-cetuk gitu bro. Jadi ketahanan mesinnya lebih awet menurut gua ya. Dan untuk ATV Quablo ini dia menggunakan gas jempol. Tuh. Ini gua di kecepatan 35 menuju 40 masih stabil. Nah, opsi gas jempol ini walaupun untuk kita belum banyak yang familiar menggunakan gas jempol karena kebanyakan kita menggunakan gas motor itu gas putar ya. Cuman kalau pakai gas jempol, kalian handlingnya jadi lebih enak. Karena tangan itu tidak memutar starter, hanya jempol aja yang untuk mengegas tuh. Wih. Suspensinya pun enak. Tuh. Kita kejar-kejaran sama mobil ya, apa-apa jadi kelihatan natural. Kita tesnya bagaimana sih lain kalau 125 perbedaannya, karena banyak yang nanya nih lupa satu persatu. Nah, untuk dari segi handlingnya, riding positionnya nyaman menurut gua ya. Sama aja ketika kita menggunakan motor konvensional. Sama aja ketika kita menggunakan motor konvensional pakai ATV pun sama. Riding posisinya tidak ada perubahan. Nah, ini dia untuk shocknya di depan pakai double shock. Di belakang pakai monoshock, kaki-kakinya oke. Dan walaupun kecil gini, dia bisa menampung beban hingga 150 kilo. Jadi kalau untuk dewasa mau boncengan sama anaknya, itu oke-oke aja ya. Jadi perbedaan dari ATV Quablo untuk looking dan ridingnya kita sudah coba. Habis ini kita coba yang dari diesel 125 cc. Yang metiknya bagaimana mengendarai diesel 125 cc. Lanjut ke ATV yang lain biar kalian bisa tahu perbedaan dari jenis, looking, dan fungsional operasional dari ATV 125 cc dari masing-masing tipenya. Ini bisa jadi rekomendasi buat kalian sebelum pilih jenis ATV yang mana, wajib nonton video ini. Kita coba unit yang lain, oke? Untuk unit yang kedua ini kita sedang test ride ATV diesel ya. Yang 125 cc matic. Untuk lampu-lampunya semuanya ada lampu sen, lampu senja, lampu utama itu aman semuanya ya. Nah, yang gua rasakan sangat berbeda dari tadi mengendarai Quablo dan diesel ini di bagian handling stangnya. Handling stangnya menurut gua ini lebih ke bawah ya. Karena mungkin tadi yang Quablo tipe stangnya lebih atas, gua rasa tadi dia posisi stangnya agak atas sebelah sini. Kalau yang diesel ini dia lebih ke bawah. Dan pastinya karena ada variasi sandaran di belakangnya, ini pun sedikit berbeda, kita bisa agak santai. Jalan santai begini sambil mundur ke belakang. Kalau kalian boncengin anak kalian di depan, itu bisa jadi opsi terbaik buat sobat hobi semua. Nah, karena ATV diesel 125 cc ini matic, jadi kita tinggal gas saja ya.
Satu hal lagi yang membedakan dari Puablo, kalau diesel ini dia menggunakan gas putar ya. Kalau diesel tadi menggunakan gas jempol, ini menggunakan gas putar. Kalau kalian lebih senang pakai gas putar, pilihannya ada di diesel ini. Apalagi dia matic ya. Kalau kaki-kaki masih menggunakan ring 8, cuman dia peleknya racing. Ini kaki-kakinya kalau ukuran bannya sama dengan ban Puablo. Dia profilnya profil yang tebal ya. Gue cobain sih nggak ada kendala apapun untuk manuver ya. Kakinya pun untuk melewati polisi-polisi tidur tetap stabil dia. Nanti kita coba top speednya dia sampai mana. Untuk top speed ATV diesel 125 cc ini. Nah, satu hal lagi yang membedakan dari 4 ATV yang sedang kita review di episode kali ini, kalau yang Puablo itu dia knalpotnya 1, kalau yang tipe lain itu knalpotnya 2. Kita lihat apakah ada perbedaan antara pembuangan 2 dan pembuangan 1. Jadi kita cek bersama-sama. Kita coba top speed. Kita coba spot top speed dari diesel matic ini. Oh. Dia ini top speednya tadi gua coba di 30 sampai 35. 35 dia udah berasa getaran mesinnya sangat terasa ya. Tadi kalau yang Puablo itu di 35 sampai 40. 40 ke atasnya dia udah berasa getar. Kalau diesel ini karena dia matic, dia di speed 30-nya berasa agak getar ya. Itu bisa jadi pertimbangan buat kalian semua, karena diesel ini matic, dia transmisinya lebih enak, tinggal oper langsung gas, cuman dia top speednya di 30. Kalau Puablo bisa di 40 ya. Sekarang kita tes ATV dari Lenka. Alright, kita sudah ada di atas ATV Lenka 125 cc. Entah kenapa gue ngerasain ATV Lenka ini ridingnya ya, posisi ridingnya enteng banget. Endingnya juga enteng. Tuh. Ya, jadi buat manuvernya juga enteng. Kalau mau ke belakang juga enak. Dia lampu set ada, lampu dekat, lampu jauh ada, dan dia gas putar ya. Dia manual transmisinya, 120 cc manual, 125 ya, speednya 3 speed, dan dia knalpotnya 2 bagian belakang, cuman masih standar, bukan knalpot racing ya. Kalau kalian suka yang enteng-enteng, gue rekomendasiin yang ini sih. Ini enteng banget. ATV-nya enak banget. Iya, untuk main-main di pantai, di kebun-kebun, di komplek, oke lah. Dan gasnya juga enak gitu loh. Tuh, enteng banget. Nanti kita coba top speed-nya deh. Ini gue udah di top speed 30, dia masih mau lari. Tuh. Jadi dia masih bisa di atas 40, masih oke. Kaki-kakinya pun enak. Suspensinya oke, tidak ada kendala. Ntar kita coba top speednya ya, untuk ATV Lenka ini. Putar balik. Oh, muter baliknya juga enak. Kita coba top speednya bro. Jadi 30 oke, 35 oke.
Ternyata hanya sampai di 40 km per jam dia sudah terasa getarannya, Mas Bro. Hihi. Tapi nggak masalah karena ATV itu bukan untuk speed ya, dia untuk torsi. Torsinya enak. Kita tes ride yang terakhir. ATV Jeep 125 cc. Come on, bro. Alright. Oke, sobat hobi, ini di tes ride kita yang terakhir. Ada tipe Jeep, ya, ATV Jeep. Ini dia profil bannya sama dengan profil NK, jadi terasa kalau kita lihat dari pengemudi ya berasa lebih tinggi karena jarak antara ban dan bodi dari segi pengemudi itu terlihat lebih jauh. Jadi kalau yang diesel dan Pueblo itu karena profil bannya dia tebal, jadi terlihatnya lebih pendek. Dan ini riding posisinya stangnya juga lebih tinggi. Dan untuk ATV Jeep ini dia hanya ada lampu utama, dia tidak dilengkapi dengan lampu sen. Dan untuk rantainya dia belum ada stabilizer rantai, gasnya pun gas jempol. Ya. Riding posisinya oke, menurut gua. Nih, gua di speed 3 nih. Dan dia knalpotnya double muffler dan menggunakan knalpot racing di bagian belakang. Jadi terdengar agak sedikit ngebas saat kalian mengendarai ATV Jeep 125 cc ini. Untuk manuver-manuver dia oke, tidak ada kendala, ya, enak. Gue suka riding posisinya sih, ini nyaman banget sih. Nanti kita coba top speednya bersama-sama. ATV Jeep ini dapat menembus kecepatan berapa? Goblak banget. Muter-muter. Oke, kita coba top speednya, bro. Kita ngebut ya. Nah, untuk ATV Jeep ini karena dia manual, kalau kalian pakai di gigi 3, di speed rendah dia berasa agak berat. Dan harus menurunkan ke gigi lebih rendah, di 2, di 1. Sekarang kita coba top speednya ya. Gas, bro! Di 30 masih stabil. Dia masih bisa menembus di 40 ke atas. Dia lebih stabil sih menurut gua. Mungkin karena pengaruh knalpot racing kali ya. Gua nggak paham juga sih. Dia 40 masih mau, bro. 45 juga masih mau menurut gua. Cuman karena ini kita tempat test ride-nya nggak bisa terlalu kenceng, gua rasa dia di top speed-nya di angka 45. Ini oke sih, menurut gua. Nah, habis dari sini kita review lagi keempat-empatnya, kita ambil kesimpulan dari keempat ATV ini. Dan pasti kalian penasaran harganya berapa. Kita pasti kasih tahu untuk sobat hobi semua harga dari keempat ATV 125 cc ini ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuhu. Nah, sobat hobi semuanya, kita sampai di penghujung episode kali ini. Jadi poin yang pertama mau gua sampaikan kepada kalian semua, kalau dari segi desain dan kegantengan, anjay kegantengan, poinnya didapatkan oleh Pueblo dan diesel menurut gua, karena kaki-kaki profilnya
besar, dan bentuk struktur bodinya menurut gua lebih futuristik ya. Dan kalau dibandingkan dari performanya antara Diesel Matic dan Quablo, gua lebih memilih Quablo. Tadi saat kita tes speednya Diesel, karena dia menggunakan transmisi Matic, dia bisa sampai top speednya di 35 aja, 35. Kalau Quablo di 40. Jadi menang Quablo ya. Kalau dari segi feature menang Diesel karena dia velgnya sudah racing. Ya, jadi tinggal opsional aja Sobat Hobi mau milih yang mana. Dan karena itu Matic, jadi operasionalnya lebih mudah ya. Terus kalau misalkan dari performa aja, gue lebih menjagokan dari sisi kanan gue ada dari Lenka dan Zip ya. Walaupun profil bannya lebih kecil, tapi pada saat gue naikin riding posisinya tuh lebih enak gitu. Jadi terlihat kesannya kalau dari kalian di bangku pengendara itu kesannya lebih tinggi karena profil bannya lebih kecil, jadi jarak antara ban dan bodi itu jadi lebih jenjang. Jadi kita merasanya unit ini tuh lebih tinggi dan riding posisinya tuh lebih enak. Nah, kalau dari speed yang menangin adalah ATV Jeep. Tadi gue coba sampai top speed 45, dia masih stabil. Kalau Lenka dia di 40 aja, tapi ya gue ngomongnya ngapa jadi kejempet gini ya, sulah. Tapi Lenka ini velgnya sudah racing ya, dan juga dia namanya gasnya gas putar. Kenapa standar kalau itu sudah racing dan gas jempol. Jadi tinggal opsional aja Sobat Hobi mau pilih yang mana. Dan terakhir yang ditunggu-tunggu, pasti kalian bertanya-tanya harganya berapa. Gua spill pada kalian semua. ATV termurah dari garasi Om Dik dari harga 11 juta rupiah untuk ATV Jeep 125 cc ya. Dari Lenka kita kasih harga 12 juta rupiah saja. Dari Quablo kita kasih harga 13 juta rupiah saja. Dan dari Diesel kita kasih harga 13 juta 500.000 rupiah. Gimana sih? 13 juta 500.000 rupiah maksud gua. Begitu ya Sobat Hobi. Kita semua sudah review, kalian bisa banding-banding mau pilih yang mana. Kalau sudah dapat pilihannya, kalian bisa order di garasi Om Dik. Kalian bisa datang langsung ke toko kita. Ada 3 cabang, ada di Ciledug Tangerang, ada di Parung Panjang, dan Jakarta Barat. Bisa juga di marketplace kita, di Tokopedia dan Shopee dengan nama Garasi Om Dik Official. Atau bisa WhatsApp langsung ke nomor yang ada di deskripsi. Alright, hati-hati penemuan di luar sana. Salah. Hati-hati di luar sana banyak penipuan. Salah lagi. Hati-hati di sana banyak penipuan mengatasnamakan Garasi Om Dik. Ya, itu harus dicatat. Karena Garasi Om Dik hanya menggunakan satu rekening BCA atas nama Diki Sutristian. Di luar dari itu, kita tidak bertanggung jawab maksud gua ya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kita tidak disponsori, tapi kita harus minum dulu.